Karena memang kita ini masuk keluar, istinsak, istinsar, ya, atansih, atasbih. Maka nafas adalah merupakan syariat. Yang napas keluar syariat, napas masuk adalah hakikat. Inilah sesungguhnya adalah pelajaran dari Allah kepada kita tentang syariat dan hakikat tidak bisa berpisah. Maka berpisahnya syariat dan hakikat itu dengan berhentinya bernafas. Maka itulah amaliyah-amaliyah yang dilakukan itu adalah dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, dengan menahan nafas. Berarti kita berada pada hakikat tadi semua. Maka bicara dengan Allah adalah dengan diam, menahan hembusan angin yang keluar. Itulah para ulama selalu mengatakan adalah Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada saat angin berhenti berhembus. Tapi yang dimaksud angin berhenti berhembus bukan angin pada luar diri, tapi angin pada diri. Karena sahabat apapun bicara hakikat, baginda Nabi mengajarkan tadi semua man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari sesuatu ya hakikat keluar dari diri maka akan nyasar. Karena setiap syariat ada hakikatnya, setiap hakikat ada syariatnya. Maka inilah yang harus dipahami. Bahkan Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama tapi tidak ketemu dengan hakikatnya, ya, atau maka dia kafir tadi semua, ya. Maka istilah kafir dan iman adalah kafir itu tertutup, terkoper, sementara iman itu terbuka. Maka disinilah sesungguhnya yang istilah iman dan kafir menurut Allah dalam Al-Quran itu bukan pada sosok, bukan pada seseorang yang beda agama dengan kamu, bukan. Yang terbuka dan yang tertutup itu saja. Syukur adalah terbuka, kufur adalah tertutup. Kufur kan dari kata al-kufru, sama saja terkoper. Kufur dan juga adalah sama dengan kafir. Kafir, kufur, kupar, dari semua, ya. Maka hidup manusia juga termasuk sadar. Sadar itu terbuka dan tidak sadar itu tertutup, ya. Dan kebanyakan kita manusia ini adalah sekarang adalah kebanyakan tertutup alias tidak sadar. Nah, terbangun dari tidur adalah terbuka, sementara tertidur adalah tertutup. Sementara manusia kebanyakan sekarang adalah tertidur alias tertutup tadi semua. Maka pada saat manusia tertidur, ya, maka tidak akan mengerti kata syukur. Karena syukur adalah terbuka, iman juga terbuka, sementara syirik adalah tertutup. Tidak mampu melihat apa yang sebalik. Disinilah maka ada syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Isra Mi'raj. Isra itu syariat, Mi'raj itu hakikat. Isra perjalanan Muhammad, tubuh, Mi'raj adalah perjalanan ruhnya, gitu. Jadi perjalanan syariat adalah Isra, perjalanan hakikat adalah Mi'raj. Perjalanan tubuh adalah syariat, perjalanan ruh kembali pada Allah adalah Mi'raj namanya. Jadi kita tidak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Yang penting kita fahami. Oh, ada barusan bertanya, Abah lagi di jalan. Sahabat lagi jalan ke rumah orang tua biasa sebelum tadi saum kita udah rutin begitu, ya. Ya begitu ya sahabat. Jadi itulah Imam Ghazali menyampaikan bahwa syariat yang tidak dibangun dengan hakikat adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah ibaratkan kamu beli duren, kamu bahagia dengan kulitnya duren, tapi begitu dibuka di dalamnya ternyata tidak ada daging duren. Ternyata durennya kosong. Nah itu. Jadi fasik itu adalah syariat yang tidak dibangun dengan hakikat adalah kosong. Maka selalu dikatakan oleh mereka arif billah syariat, orang ibadah dengan syariat adalah menyembah kekosongan, menyembah ketiadaan. Allahnya goib, semuanya tidak ada. Itulah syariat, ya. Maka syariat untuk belajar bagi kita adalah bagaimana membenahi diri supaya masuk ke tarekat, belajar untuk mengenali diri. Masuklah pada hakikat, setelah kenal diri berserahlah diri. Dan masuklah pada ma'rifat untuk mengenali sejatinya diri. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Itu istilah saja. Sama saja seperti adalah duren, kulit duren, buah duren,
kulit duren, daging duren, rasa duren. Islam, iman, ihsan. Maka ibadah yang dilakukan dengan kulit duren tadi semua bukan tujuan, itu instrumen. Hanya untuk melihat apakah duren di dalam itu bagus, maka kamu pada saat beli beras, kamu pada saat beli mangga, pada saat beli buah, kamu lihat kulitnya dulu. Itu syariat. Syariat itu adalah nampak. Yang luar itu nanti sebetulnya pencerminan yang dalam. Maka manusia bisa dilihat yang dalamnya itu dari perbuatan luarnya. Makanya disitulah sesungguhnya syariat itu hanya untuk ditonton. Tadi semua. Maka syahadat didengar. Tadi sholat kelihatan gerakannya. Puasa, zakat kelihatan ngeluarin duitnya. Puasa kelihatan meludahnya. Kemudian haji kelihatan walimatus safarnya. Itu kan hanya untuk melihat gambaran. Tetapi sama seperti buah, sahabat, syariat itu adalah gambaran syariat yang sudah berhakikat, ada buahnya. Gambaran syariat yang sudah berhakikat itu ada buahnya. Karena kenapa? Karena pohonnya hidup tadi semua. Jadi kita bisa saksikan pada pohon yang tidak berbuah tadi semua. Makanya orang Arab berkata pohon yang tidak berbuah, ilmu yang tidak al ilmu bila amalin kasajari bila samarin tadi, seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya ilmu yang tidak diamalkan itu adalah ilmu yang sesungguhnya adalah yang sudah al ilmu nurun menjadi cahaya sehingga semuanya nampak dalam perbuatan tubuh. Maka disitulah syariat ada sebenarnya betul-betul tidak bisa berpisah dengan hakikat. Hakikat tidak berpisah dengan syariat tadi semua. Karena dari mana syariat kita bagus, hakikat kita bagus muncul pada syariat. Tapi syariat yang dituju oleh Allah, yang dilakukan, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, atau katakanlah bab ubudiyah, bab munakahah, bab muamalah, bab jinayah, itu hanya itibar. Tapi bukan di situ. Maka rukun Islam adalah hanya instrumen. Rukun iman pun instrumen. Rukun ihsan pun instrumen. Artinya apa? Alat. Seperti halnya segala sesuatu itu adalah membutuhkan alat tadi semua ya. Maka sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita adalah bagaimana kita merancang tadi semua ya. Makanya apa buahnya daripada Islam, iman, ihsan? Maka harus nampak pada syariat. Nampak pada syariat adalah bukan nampak pada banyaknya rokaat, bukan sebetulnya. Bukan nampak pada banyaknya sering baca Quran, bukan. Itu hanya bagian daripada syariat yang itu bagian torikot. Jadi mengamalkan sesuatu itu torikot. Jadi syariat itu resepnya, torikot itu adalah melakukannya, hakikat ketemu tujuannya. Nah, disinilah harus ada makosid tujuan. Tadi semua. Sampailah kita ketemu liko dengan Allah pada apapun. Pada sholat ujungnya liko. Pada apapun. Pada syahadat ujungnya liko. Pada ibadah yang lain ujungnya liko. Apa itu liko? Perjumpaan. Maka perjumpaan liko itu. Maka syariat bukan hanya sebatas syariat. Ketemu hakikat. Hakikat itulah tujuan. Tapi sesungguhnya adalah untuk liko dengan Allah. Maka nanti buahnya sahabat, maka itulah diri kita dibagi 4 bagian. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Maka itulah jangan nunggu-nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ya dirimu. Dirimu pada saat tubuhmu sudah menjadikan tercerahkan. Karena kamu sudah masuk ke dalam, kamu balik lagi, kamu udah mi'raj, turun lagi Isra tadi semua. Maka sebetulnya kisah Isra Mi'raj di dalam Al-Quran pun, Nabi Muhammad itu mi'raj dulu sebenarnya. Maka surat An-Najm dulu, surat 15 tahun kemudian barulah turun surat Al-Isra gitu loh. An-Najm dulu, ketemu dengan Allah dulu, gitu. Sampai pada Sidrah Al-Muntaha dulu, barulah dilakukan dengan syariat, gitu sebenarnya, Isra, gitu. Jadi dalam konteksnya, sebetulnya Nabi itu adalah surat An-Najm, menggambarkan bahwa Nabi itu mi'raj dulu. Barulah datang surat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, tidak mungkin dia menjadi bi'abdihi sebelum mi'raj dulu tadi. Karena
Kata ma'bud, kata abid itu setelah dia sadar bahwa dia adalah bersatu dengan ma'bud tadi semua ya. Nah kalau kita kan sekarang ini adalah Isra Mi'raj tadi, tapi nggak apa-apa, itu pun boleh-boleh saja asal ngerti sahabat ya. Jadi syariat hakikat itu Isra Mi'raj tadi, tubuh dan ruh semua. Jadi ibadahnya harus dibarengkan tadi semua. Tetapi buah perbuatan daripada Al-Mahdi pada tubuh kita itu adalah tadi ruhama'u bainahum. Ya ini yang pentingnya. Nah, maqasid pertemuannya adalah liqa dengan Allah. Liqa dengan Allah itu dengan apa? Ternyata ciri orang iman sedekah. Nah, liqa itu pada saat kita memberi seseorang, kita sudah memerankan yadullahi fawqa aydihim. Al yadul ulya khairun min yadis suflah. Berarti kita sudah liqa dengan Allah pada saat kita memberi. Jadi kemudian liqa dengan Allah pada saat kita menolong. Liqa dengan Allah pada saat kita. Ya, maka ujungnya Al-Mahdi. Makanya tadi orang yang sudah tubuhnya kan tadi. Al-Mahdi itu nur afal Allah pada tubuh. Muhammad nur asma Allah pada hati. Sementara Ahmad ada nur sifat Allah, ruh. Sementara Allah lah sang ahad tadi semua, sang zat tadi semua ya. Nah itulah yang sahabat, maka syariat itu ada syamroh, ada buah tadi semua ya. Kalau pohon ya bukan hanya daunnya yang rindang. Kalau orang hanya belajar, hanya ibadah syariat itu adalah baca syahadat, sholat, zakat, puas, itu menunjukkan pohonnya rindang. Pohonnya rindang tadi semua. Tapi tujuan dari penanaman pohon itu bukan rindangnya pohon, tetapi rasa. Dan rasa itu datang dari buah, gitu kan tadi semua. Tapi buah itu adalah, maka dibagilah buah itu, ada kulitnya, ada dagingnya, ada rasanya. Tadi semua sama saja. Adapun syariat adalah pohonnya. Maka kenapa tidak ada hakikat tanpa syariat? Jadi, tidak ada buah tanpa pohon. Tadi semua syariat pohon tadi semua adalah pun ranting-rantingnya adalah torikot tadi, hakikatnya nanti adalah buah, ma'rifatnya rasa dari buah itu sama saja sahabat ya. Maka disitulah syariat tidak mungkin berpisah dengan hakikat. Tetapi yang harus dipahami adalah dalam bab syariat jangan memandang bahwa syariat itu seperti yang kamu bayangkan saja. Syariat itu bahwa, maka itulah kenapa di dalam Al-Quran dibagilah oleh Allah ada bahasa syariat, ada bahasa mansakan. Mansakan itu manasik, cara. Jadi cara orang untuk minum rupa-rupa. Ada orang minum pakai piring, ya boleh-boleh saja, cuma kurang indah saja. Kemudian orang boleh minum pakai gelas, pakai batok, pakai gelas bambu, boleh. Syariat namanya tadi semua. Maka jangan terlalu fanatik dalam urusan fikih, urusan syariat. Itu kan mansakan, cara. Yang makosidnya kamu hilang haus tadi semua. Walaupun harus ada keindahan tadi semua ya. Nah inilah sahabat yang harus kita, supaya apa? Supaya kita ini tidak karena itulah Ibnu Arawi berkata, saya ini bukan Islam, saya bukan Kristen, saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya bukan Majusi, saya bukan kejawen, saya bukan kapitayan. Bahasanya begitu. Karena Allah itu bukan kapitayan, Allah itu bukan Sundawiwitan, Allah itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen, bukan Islam juga tadi semua. Menempatkan Allah pada satu titik itulah baik oleh Islam, oleh Kristen, oleh Hindu, oleh Yahudi yang menjadikan hari ini kita ribut sebetulnya. Maka marilah kita pahami syara'a dan mansakan, menghargai, dan Allah pun sudah begitu dalam Al-Qur'annya. Surat Al-Fatir tadi semua, kemudian juga surat Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah, kalau soal mansakan urusan masing-masing. Setiap orang punya cara. Seperti halnya, kan yang dicari rasa. Rasa orang pakai baju pun udah beda-beda. Apa kamu mau maksa orang? Inilah Rasulullah SAW, kecerdasan beliau tidak mengajarkan sholat sebagaimana yang kamu pahami hari ini. Nabi tidak mengajarkan takbiratul ihram itu begini. Nabi tidak mengajarkan naruh tangan di mana. Maka itulah kenapa ada takbiratul ihram beda-beda. Karena bukan Nabi yang mengajarkan. Kenapa Nabi tidak mengajarkan? Karena ada sholat yang tidak begitu.
Inilah kecerdasannya Muhammad tadi semua ya. Maka inilah yang akhirnya membingungkan para ulama menyusun sholat. Nah akhirnya kita produk daripada ulama itu, maka kita pun marilah kita belajar dewasa. Kalau seandainya kita sudah mengerti syariat itu bukan hanya begitu, berarti kan syariat itu macam-macam tadi semua ya. Tadi kamu pusing kepala aja, ada yang suka bodrek, ada yang suka paramek, ada yang suka puyer bintang 17, itu bintang 7, ada juga yang suka dikerok saja, yang sudah pakai gituan saja. Artinya tujuanmu menghilangkan angin itu sukses enggak? Nah ini masalahnya. Jadi jangan tertegun dengan resep. Ayo resep pun sama. Tadi orang bikin rendang Padang Pariaman, rendang Solok, rendang Medan, rendang Surabaya, rendang Sukabumi, sayur asem Bogor, sayur asem Sukabumi. Itu kan rasa. Itulah sebut syariat. Maka disinilah kebanyakan manusia buta mata hati karena terlalu memaksakan syariat yang dianggapnya benar. Akhirnya menyalahkan orang lain. Kalau udah menyalahkan orang lain, berantem. Kalau udah berantem, keluarlah dari tujuan beragama tadi. Akhirnya tidak terjadi ibadah itu. Hilang, hancur, karam sebelum dilaporkan. Kan gitu bahasanya. Terus mau ngapain hidup ini? Enjoy, happy. Kita hormati syariat orang, tiap orang. Pada hakikat ada syariat, pada syariat ada hakikat. Nah itu, pada syariat ada hakikat, pada hakikat ada syariat. Harus pahami itu. Hakikat syariatnya orang hakikat beda dengan syariatnya adalah hakikatnya orang syariat. Nah ini yang harus dipahami. Ya, semua. Jadi pada hakikat ada syariat, pada syariat ada hakikat. Di sini yang harus kita pahami bahwa syariat dan hakikat itu satu. Dan semuanya mencari rasa. Tidak ada lain yang mencari rasa dalam hidup ini, sahabat. Iya, jadi rasa tidak pernah bohong. Tadi semua rasa itu jujur. Tadi semua. Jadi itu saja yang harus kita bangun. Karena dalam Al-Quran sekalipun, selain Allah tidak memaksakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam din, dalam hubungan. Bukan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin itu adalah tidak paksaan. Nah tadi Allah memberikan rasa. Allah semuanya. Maka tadi kata Abah juga, kehidupan ini dia Allah ingin menikmati segala apa yang ada menggunakan kamu tadi semua untuk melihat kekayaan keagungan dirinya. Jadi bukan kita yang sedang menikmati, dia Allah sedang menikmati seluruh sifatnya, seluruh afalnya. Kata Allah, nih gua nih maha kaya nih, aku goniyun, aku kaya. Maka dijadikan orang itu kaya dengan segala macam. Aku ingin jadi disebut juragan. Aku ingin disebut dia semua. Kita ini makhluk hanya ikut merasakan dan menikmati. Kita hanya menyaksikan, merasakan. Kita hanya menonton tadi semua. Jadi kata Abah juga, ini kan permainan ini hanya Adam, Muhammad, Allah. Semuanya Allah dalam wujud Muhammad pada rupa Adam. Dan Allah menempatkan rasa itu pada Adam. Biar si Adam tadi, makanya semua Adam adalah untuk memerankan peran Allah itu sendiri. Kesempurnaannya pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Maka ada yang menipu, ada yang ditipu. Ini sebetulnya satu itu. Yang menipu dan ditipu itu satu pada dasarnya. Nah iya, tidak akan mungkin si penipu itu datang kepada yang nipu itu, itulah satu. Sesungguhnya juga adalah untuk memberikan, menunjukkan hukum Allah dalam dunia ini. Bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi disinilah sahabat Kifayatul Awam, kitab Tijan Ad-Darari, Dasukimul Barahin semua, Aluma dan lain kitab-kitab tauhid semua, Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Sesungguhnya adalah menggambarkan wahdaniyat bil af'al. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan adalah hanya fi'il dalang semuanya. Kita hanya maf'ul. Itu. Nah sekarang kamu mau jadi fi'il atau maf'ul. Nah sini saja sebetulnya. Ya, kalau seandainya kita ingin jadi subjek,
atau kita ingin jadi objek, kita ingin jadi wayang atau ingin jadi dalang. Nah, sebenarnya dalam bahasa para sufi, kenapa tingkatan manusia untuk sampai bahagia itu adalah dengan pertama adalah tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Dari bahasanya. Nah, orang yang cerdas pasti itu tahapannya. Tawajuh. Apa itu tawajuh? Menekuk gigi. Maka selalu amalia abah itulah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Tawajuh. Karena kamu tidak akan muwajahah. Kalau pertama kamu adalah mematikan dirimu. Tawajuh. Dan tawajuh itu kamu menghidupkan dirimu. Karena Allah itu ada pada saat kamu tidak ada. Allah itu kau lihat pada saat kamu mati. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Nah, matinya tawajuh. Maka diawali tawajuh tadi semuanya. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan petang. Adalah tadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil gudubi wal asal. 2 pagi aja. Tawajuh. Tawajuh adalah mematikan dirimu. Maka kenapa? Lakukan pagi isyraq, menghidupkan. Walaupun kamu sholat isyraq tapi tidak ada hakikat tawajuh, maka bukan isyraq namanya. Tadi semua. Jadi isyraq itu adalah asyraqal badrun, isyraq, syaraqah, menghidupkan dirimu pagi-pagi itu dengan tawajuh. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tadi semua. Nah, itu ada 7 amalia yang sudah Abah ajarkan. Tawajuh, taruh di sini, taruh di sini. Terakhirnya liko, tadi semua. Disinilah Baitul Muharram, disinilah Baitul Maqdis, disinilah Baitul Makmur. Dalam satu helaan napas tawajuh, satukan 4 masjid Allah pada titik yang sama, tadi semua ya. Tawajuh, masuklah ke tafakur. Maka disitulah kamu akan menyadari akbarnya Allah. Setelah tafakur, nanti bangun kamu dari tafakur, kemudian masuklah tadzakur. Silahkan kamu nikmati segala apa yang kau rasakan. Dari pagi itu rasakan rasanya Allah. Dari mulai sejak kamu bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Rasakan nafas masuk, nafas keluar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Artinya bahwa syariat sedang bersatu lagi dengan hakikat. Kamu siap-siap untuk Isra Mi'raj hari itu. Karena nafas masuk adalah Mi'raj, nafas keluar Isra. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Mi'raj Isra. Kan Mi'raj dulu Nabi juga. Makanya tadi semua itu ya sahabat. Jadi Isra Mi'raj itu ya. Pada setiap pagi itu dihidupkan tadi semua. Kemudian tazakur, yaitu tazakur itu adalah bagaimana kamu adalah membuktikan tafakurmu, tawajuh tadi adalah terus tebar kebaikan dan pandanglah segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Maka Abah selalu ajarkan tidak ada yang bukan Allah, semuanya Allah, tidak ada. Maka itulah kenapa tidak boleh ditunjuk. Karena pada saat ditunjuk syiriklah kamu, menunjuk dirimu syirik, menunjuk keluar pun syirik. Karena semua Allah. Semuanya Allah.